yaitu ujian yang menghantarkan dirinya meraih syahid. Ia pun gugur di kancah peperangan tersebut. Adapun anaknya Amr, ia terus maju berperang sampai akhirnya keletihan. Lengan kanannya tertebas dan terputus. Maka setelah selesai peperangan, ia pun pulang ke Madinah, meninggalkan ayah dan tangannya di bumi Yamama. Bismillah, walhamdulillah. Kali ini kami akan membacakan sebuah kisah yang sangat indah dari seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdoa untuknya, "Ya Allah, jadikanlah untuknya sebuah tanda yang akan membantunya dalam memulai kebaikan." At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi merupakan salah satu pemimpin kabilah Daus semasa jahiliyah. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka bangsa Arab yang berwibawa dan diperhitungkan. Tak satu bejana pun turun dari apinya. Pintunya juga tak pernah tertutup bagi para pengikutnya. Selalu memberi makan orang miskin, menenangkan orang yang ketakutan, serta membantu orang yang membutuhkan. Itulah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tak hanya itu, ia adalah sosok yang sangat beradab dan cerdas. Seorang penyair yang menggetarkan hati dan berperasaan lembut. Menguasai berbagai cara dan metode penjelasan, yang pahit dan yang manisnya. Seolah-olah kata-kata sihirlah yang keluar dari mulutnya. Maka suatu ketika At-Tufail menghilang dan pergi dari kaumnya. Ia menuju Mekah melalui daerah Tihamah, mengelilingi daerah perbatasan antara daerah kekuasaan Rasulullah SAW dan kafir Quraisy. Ketika itu terjadi permusuhan antara Rasulullah SAW yang mulia dengan kaum musyrikin Quraisy. Semua orang menginginkan penolong bagi dirinya dan kelompoknya. Waktu itu Rasulullah SAW hanya bisa berdoa kepada Rabb-Nya, bersenjatakan iman dan kesabaran. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy membangun ajakannya dengan persenjataan dan menghalangi manusia dari dakwah Nabi SAW dengan berbagai macam cara. Maka Tufail secara tidak sengaja terlibat dalam pertempuran ini tanpa persiapan yang matang. Ia mengarahkan pasukannya tanpa tujuan. Ia pun pergi ke Mekah bukan untuk tujuan ini. Tidak terlintas sedikit pun di benaknya tentang Muhammad dan kaum musyrikin Quraisy sebelumnya. Dari sinilah bermula kisah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi di kancah pertempuran ini. Satu kisah yang tak terlupakan. Mari kita dengar baik-baik kisah yang sangat langkah ini. At-Tufail menceritakan kisahnya, "Waktu itu aku menuju Mekah. Ketika para tokoh Quraisy melihatku, mereka langsung menyambutku dan memuliakanku dengan sebaik-baiknya. Mereka memintaku untuk singgah dan ternyata mereka telah menyiapkan sebaik-baik persinggahan untukku. Kemudian para tokoh dan pembesar mereka berkumpul di hadapanku. Mereka pun berkata, 'Wahai At-Tufail, engkau telah datang ke negeri kami. Laki-laki ini yaitu Muhammad SAW yang telah mengaku sebagai seorang nabi telah membuat kerusakan dan keonaran di tengah-tengah kami. Bahkan ia telah memecah belah persatuan kami. Kami pun tercerai-berai dibuatnya. Kami khawatir orang ini akan membuat sama dengan kaummu sebagaimana ia telah melakukannya pada kaum kami. Maka jangan ajak bicara orang itu. Jangan sekali-kali engkau dengar sesuatu pun darinya. Ucapannya itu seperti sihir. Ia telah memisahkan antara ayah dan anaknya, antara seseorang dengan saudaranya, serta antara istri dengan suaminya." Maka Tufail pun melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, mereka terus saja menceritakan kisah-kisah jelek dan aneh tentang Muhammad SAW. Mereka juga menakut-nakutiku dan kaumku dengan perilaku-perilaku ajaibnya. Sampai aku bertekad untuk tidak akan mendekati orang tersebut, bahkan aku tak akan mengajak bicara atau mendengar sepatah kata pun darinya. Maka keesokan harinya, aku pun tawaf di Ka'bah dan meminta berkah kepada berhala-berhala yang kami sembah dan kami agungkan. Aku pun menyumbat kedua telingaku dengan sebuah kapas agar tidak ada satupun kata Muhammad yang masuk ke telingaku. Akan tetapi ketika aku masuk masjid, aku dapati Muhammad SAW sudah berada di dalamnya, sedang melakukan solat. Solatnya berbeda dengan solat kami. Ia juga beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Diam-diam aku mencuri pandang. Ibadahnya membuatku tercengang. Jiwaku condong kepadanya. Dekat dan tambah dekat. Pelan tapi pasti. Hingga tak terasa aku telah berada di dekatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ternyata berkehendak lain. Pendengaranku tak bisa terhalangi dari perkataan Muhammad. Ternyata kata-kata yang keluar darinya adalah bagus. Aku pun berkata kepada diriku, 'Celaka engkau wahai Tufail, sungguh engkau seorang penyair yang cerdik. Tidaklah samar bagimu yang baik dari yang jelek, apalagi yang menghalangimu darinya. Kalau yang ia ucapkan itu kebaikan, maka engkau harus menerimanya. Kalau yang keluar darinya jelek, maka tinggalkanlah.'
Kemudian At-Tufail pun melanjutkan kisahnya, aku tetap di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pulang ke rumahnya. Aku tetap mengikutinya sampai beliau masuk ke dalam rumahnya. Aku pun juga masuk ke rumahnya. Maka aku berkata, "Ya Muhammad, kaummu telah berkata kepada aku tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka tak henti-hentinya menakut-nakutiku. Sampai-sampai aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tak ada satupun yang aku dengar darimu. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Aku tetap saja mendengar ucapan dan ternyata apa yang aku dengar adalah kebaikan. Maka beritahukan kepadaku tentang ajaranmu." Beliau lalu memberikan penjelasan dan keterangan kepadaku. Beliau membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq kepadaku. Maka demi Allah, aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih bagus darinya, dan aku tidak pernah melihat perkara yang lebih adil dari perkaranya. Pada saat itulah aku menjulurkan tanganku kepadanya. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Aku pun memeluk agama Islam. Kemudian At-Tufail melanjutkan kisahnya. Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu untuk mempelajari berbagai ilmu agama dan menghafal Al-Quran sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untukku. Aku pun berkeinginan untuk kembali ke kaumku. Sebelumnya aku meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang ditaati di keluargaku. Aku ingin kembali kepada mereka dan mengajak mereka ke dalam Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar memberiku suatu tanda yang menjadi naungan bagiku ketika aku mengajak mereka kepada Islam. Kemudian beliau pun berdoa, Ya Allah, berikanlah untuknya suatu tanda. Kemudian aku kembali menuju kaumku. Maka ketika aku tiba di suatu tempat di perkampungan mereka, maka muncullah cahaya di antara kedua mataku, bak lentera. Aku pun berkata, Ya Allah, jadikanlah cahaya tersebut selain di wajahku, karena aku khawatir mereka akan mengira cahaya tersebut adalah petaka yang menimpaku karena aku meninggalkan agama mereka. Kemudian cahaya tersebut berpindah ke atas cambukku. Manusia pun melihatnya seakan-akan lentera yang tergantung. Aku turun dari lembah menuju mereka. Ketika telah sampai di bawah, ayahku pun mendatangiku. Ia seorang yang sudah lanjut usia. Aku pun berkata kepadanya, menjauhlah engkau dariku, wahai ayahanda. Aku bukan bagianmu dan engkau bukan bagian dariku. Kenapa wahai anakku? Tanya ayahku keheranan. Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahku pun berkata, wahai anakku, agamaku seperti agamamu. Dan aku berkata kepadanya, kalau begitu pergilah, kemudian mandi dan cucilah pakaianmu. Lalu kemarilah, akan aku ajari apa yang telah diajarkan kepadaku. Kemudian ia pun pergi untuk mandi dan membersihkan pakaiannya, kemudian masuk Islam. Dan datanglah istriku. Aku pun berkata kepadanya, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan bagian darimu dan engkau bukan bagian dariku. Kenapa demikian? Demi bapak dan ibuku. Ia bertanya keheranan. Aku pun berkata, Islam telah memisahkan antara diriku dan dirimu. Aku telah memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istriku pun berkata, agamaku seperti agamamu. Maka pergilah dan bersucilah dengan air Zusyarrah, nama berhala kabilah Daus yang memiliki air yang mengalir dari gunung. Kemudian istriku pun berkata, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan, apakah engkau tidak mengkhawatirkan diriku dari Zusyarrah? Aku pun berkata, kecelakaan bagimu dan bagi Zusyarrah. Aku telah memerintahkanmu untuk pergi dan mandi di sana, di tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Aku menjamin bagimu bahwa batu yang bisu itu tidak akan dapat berbuat sesuatu pun kepadamu. Maka ia pun pergi dan mandi. Setelah itu aku mengajarinya Islam dan dia pun masuk ke dalam Islam. Kemudian aku mendakwahi kabilah Daus. Mereka tak segera menerima dan menjawab dakwahku, kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia adalah orang yang paling bersegera masuk Islam. Kemudian At-Tufail pun melanjutkan kisahnya. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah bersama Abu Hurairah. Bagaimana keadaan mereka wahai Tufail? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka telah tertutup dan mereka sangat kufur. Mereka telah bergelimang dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Kemudian berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berwudu dan salat. Beliau pun mengangkat tangannya ke langit. Maka Abu Hurairah pun berkata, ketika melihat beliau, aku khawatir beliau akan mendoakan kehancuran kepada kaumku sehingga mereka pun menjadi binasa. Aku pun berkata, duhai kaumku, kasihan kalian. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus.
Kemudian beliau pun berpaling kepada At-Tufail dan berkata, "Kembalilah engkau kepada kaummu, bersikaplah lemah lembut kepada mereka dan ajaklah mereka kepada Islam. Aku pun kembali kepada kaumku dan terus mengajak mereka dan mendakwahi mereka ke dalam Islam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke Madinah dan berlalulah perang Badar, Uhud dan Khandaq. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga Daus. Mereka telah masuk Islam dan keislaman mereka sangatlah baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gembira atas kami. Beliau juga memberikan untuk kami bagian dari ghanimah rampasan perang Khaybar. Maka kami pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan sayap kanan dalam setiap peperangan. Jadikanlah syiar kami diterima." Maka At-Tufail pun berkata, "Aku tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai penaklukan kota Mekah." Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, utuslah aku kepada Zulkarnain berhala milik Amr bin Hamamah. Biarkan aku membakarnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan izin kepadaku. Kemudian ia pun pergi menuju berhala itu tanpa sepengetahuan kaumnya. Sesampainya Tufail di tempat berhala tersebut dan bertekad membakarnya, maka berkumpullah di sekelilingnya para wanita, lelaki dan anak-anak kecil. Mereka menunggu-nunggu keburukan apa yang akan menimpa Tufail. Mereka juga menunggu guntur yang akan menyambarnya karena Zulkarnain diganggu. Akan tetapi At-Tufail tetap mendatangi berhala tersebut di hadapan para penyembahnya. Ia pun menyalakan api pada dada berhala itu. Lantunan bait syair ia ucapkan mengiringi pembakaran itu. Beliau pun berkata, "Wahai Zulkarnain, aku bukanlah penyembahmu. Kelahiranku lebih dulu darimu. Sungguh aku telah menyalakan api di dadamu." Maka berkobarlah api itu, membakar habis berhala kaum Daus, sekaligus membakar segala bentuk kesyirikan dalam kaum itu. Akhirnya seluruh penduduk kaum Daus pun masuk Islam dan baiklah keislaman mereka. Kemudian setelah itu At-Tufail selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekhilafahan telah beralih kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ia pun menjadikan dirinya, pedangnya dan anak-anaknya di bawah ketaatan kepada khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka tak kala terjadi peperangan melawan orang-orang yang murtad, At-Tufail pun berada di barisan tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab. Ia disertai oleh Amr, salah seorang dari anaknya. Dalam perjalanan menuju Yamamah, At-Tufail pun bermimpi. Kemudian ia ceritakan mimpi itu kepada sahabat-sahabatnya. "Sesungguhnya aku bermimpi, maka berikanlah tafsirannya kepadaku," kata At-Tufail. "Mimpi apa engkau?" tanya mereka. Maka At-Tufail pun mulai menceritakan mimpinya. Beliau berkata, "Aku bermimpi rambut kepalaku dicukur dan ada seekor burung keluar dari mulutku. Ada seorang wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya. Lalu anakku Amr mencari-cariku. Akan tetapi ada penghalang antara diriku dengannya. Semoga mimpi yang baik," kata mereka. Maka At-Tufail pun berkata, "Adapun aku sungguh telah mengetahui tafsir dari mimpiku itu. Adapun rambutku yang dicukur, bahwasanya kepalaku akan terpenggal. Burung yang keluar dari mulutku itu adalah ruhku yang keluar. Adapun wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya, maka itu adalah bumi yang akan aku dikuburkan padanya. Sungguh aku sangat berharap untuk syahid. Adapun anakku yang mencari-cariku, yaitu ia mengharap mati syahid sebagaimana yang aku dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia memperolehnya pada kesempatan yang lain." Maka pada pertempuran Yamamah, sahabat yang mulia ini yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, beliau diuji dengan ujian yang sangat berat, yaitu ujian yang menghantarkan dirinya meraih syahid. Ia pun gugur di kancah peperangan tersebut. Adapun anaknya Amr, ia terus maju berperang sampai akhirnya keletihan. Lengan kanannya tertebas dan terputus. Maka setelah selesai peperangan, ia pun pulang ke Madinah, meninggalkan ayah dan tangannya di bumi Yamamah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amr bin At-Tufail pun mendatangi sang khalifah. Makanan dihidangkan untuknya, sedangkan manusia sedang duduk-duduk di sekitarnya. Umar radhiyallahu taala anhu pun mengajak manusia untuk memakannya, namun Amr berpaling dari Umar. Maka Umar pun berkata kepadanya, "Sepertinya engkau tak mau makan karena malu dengan tanganmu itu." "Benar, wahai Amirul Mukminin," jawab Amr. Umar radhiyallahu taala anhu pun menimpali, "Demi Allah, aku tidak akan menjamah makanan ini sampai tanganmu yang terputus itu ikut makan bersama kami. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang sebagian tubuhnya di surga
ada kecuali dirimu. Yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah tangan beliau yang terputus. Maka sejak perpisahan dengan sang ayah tercinta, kerinduan untuk syahid pun senantiasa terlihat pada diri Amr. Datanglah panggilan untuk perang Yarmuk. Amr pun bersegera menyambutnya bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Ia pun terus maju bertempur sampai akhirnya gelar syahid pun ia raih sebagaimana yang telah diraih oleh ayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang syahid dan ayah dari seorang yang syahid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.